Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid dharain amin. Dzikrul mujahadah. Al-hathu ala mujahadatin nafs. Qala Allah Ta'ala Qala Allah tabaraka wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Menerangkan tentang mujahadah. Mujahadah itu adalah perlawanan. Perlawanan diri atas dirinya atau perlawanan diri atas lainnya. Karena itu ada yang dinamakan dengan mujahadatun nafas, perlawanan seseorang atas dirinya, atas dirinya yang ada penyakit yang ada dalam dirinya, yang dikelola atau yang disebarkan oleh nafsu, syahwat dan semisalnya. Ada juga mujahadah perlawanan dirinya atas lainnya, yaitu segala sesuatu yang datang dari luar. Ketika dia diajak temannya, ketika dia diajak dengan lingkungannya, ketika diajak dengan lain sebagainya, bagaimana ia bisa melawan ajakan-ajakan buruk dari lainnya. Untuk tidak beriman, untuk meninggalkan ketaatan, untuk melawan kewajiban, menentang kebaikan atau semisalnya. Ini namanya mujahadah. Mujahadah itu tergantung lawan yang kita hadapi. Ada yang mudah, ada yang sulit. Nah, bisa diartikan mujahadah itu perjuangan. Nah, dalam perjuangan itu ada yang mudah, kita melakukannya sehingga perjuangan kita itu tidak membutuhkan banyak dari tenaga atau yang lain sebagainya. Ada yang membutuhkan dari kita segalanya, waktu, harta, dan yang lain sebagainya. Seperti apa? Seperti mujahadah terhadap musuh-musuh Allah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Diperintahkan oleh Rasulullah apa? Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Rasulullah memerintahkan kita apa? Melawan, berjuang, menghadapi orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menyekutukan Allah atau mentuhankan selain Allah dengan harta kita dan jiwa kita. Nah, itu apa? Berjuangan dengan segala yang kita miliki. Harta, nyawa atau jiwa kita keluarkan semuanya untuknya. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi juga nafas, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu ini juga jihad perlawanan yang berat, yang butuh mengorbankan segala apa yang kita miliki dari harta dan waktu, seperti berjihad melawan orang-orang musyrik. Dia mau memiliki semuanya apa yang dia punya. Mau berbagi berat. Tapi dia harus melawannya agar dia berbagi. Karena itu di antara
yang diperintahkan oleh Allah, ta'awun, yang diajarkan oleh Rasulullah untuk membantu, tolong menolong. Dan itu harus baik kepada orang yang baik dengan kita ataupun orang yang berpelakuan buruk kepada kita. Kita tidak boleh meninggalkan ta'awun dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya itu berat, khususnya kepada orang-orang yang memusuhi kita, yang membenci kita. Dan itulah al-ihsan. Jadi ihsan itu bukan kita berbuat baik kepada orang yang sudah baik dengan kita, tapi ihsan itu berbuat baik kepada orang yang bersikap atau berbuat buruk kepada kita. Itu ihsan. Lumrah lah kalau ada orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan, itu lumrah, hal yang biasa. Semua orang bisa melakukannya. Tapi berbuat baik kepada orang yang buruk, itu enggak semua orang bisa. Butuh mujahadah. Dirinya, wong gimana sati ambek raimu. Dirinya ngomongnya kasar kepada dia, tapi dia tidak menyadari, mengikuti. Iya, ngomong ikan bangsat. Kenapa aku harus berbuat baik dengan dia? Mau? Nah, ini melawan. Yang dia harus menuntut dirinya bagaimana dia harus berbuat baik, walaupun di dalam dirinya itu menahannya. Begitu juga bukan hanya dengan nafsu kita, jiwa kita, tapi juga dengan harta kita. Terkadang orang yang berbuat buruk kepada kita itu sakit, bangkrut, membutuhkan biaya dan yang lain sebagainya. Kita pun perlu berbuat baik dengan apa yang kita miliki, dengan dari harta kita atau yang lain sebagainya. Itu pun berat, karena itu termasuk di antara paling utamanya sedekah, itu sedekah kepada orang yang membenci kita. Di antaranya paling utamanya sedekah yaitu bersedekah kepada orang yang memusuhi kita. Dan itu akan memberikan mawaddah, akan memberikan hub, cinta, kasih sayang, dapat mengeluarkan kebencian yang ada di dalam dirinya. Dan itu telah dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La jihadun nafas ini termasuk jihad yang besar, jihad yang susah, yang berat. Nah, jadi selain jihad dengan musyrikin yang kita harus menggunakan semua yang kita miliki baik daripada harta dan jiwa, begitu juga jihadun nafas itu juga kita harus berjihad dengan harta dan jiwa. Dengan itu seperti dalam hadis yang sering kita dengar, Rasulullah berkata kepada sebagian sahabatnya ketika pulang dari jihad, baru datang dari jihad melawan orang-orang kafir, berperang. Rasulullah berkata kepada mereka, raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kalian baru saja pulang dari jihad kecil, dari pertarungan kecil, dari pertarungan ringan, ilal jihadil akbar, menuju pertarungan yang lebih besar, lebih hebat, lebih berat. Ibaratnya habis bertanding dengan klub yang selevel, tapi itu dalam satu negara, kemudian bertanding dengan klub selevel di luar negara, ya, anggaplah seperti Eropa atau semisalnya. Loh, ini pertarungannya lebih besar karena yang diraih akan lebih besar dan lebih banyak. Padahal di tingkat klub dia sudah bertanding dengan yang besar, tapi ketika di luar ini bertanding lebih besar. Nah, seperti itu kita dalam jihad. Kalian ini baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya,
Perang apa yang akan kita hadapi ya Rasulullah? Perjuangan apa lagi yang akan kita lakukan? Katanya Rasulullah, jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu. Ya, jihad yang ada dalam diri kita. Ya, dan itu diakui oleh Rasulullah. Musuh terbesar, musuh terberat. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, a'da adaik atau a'da aduik nafsukallati baina janbaik. Ya. Paling beratnya musuhmu, atau dalam riwayat yang lain a'da adaik, paling susahnya musuh-musuhmu apa? Nafsuka, jiwamu, nafsumu. Yang mana nafsu itu tempatnya allati baina janbaik, yang ada di antara dua lempengmu, ya, yang ada dalam dirimu. Nafsu yang ada pada dirimu itu adalah musuh terberatmu. Maka kalau kita pikir kita dengan orang lain mudah, tapi dengan diri sendiri berat. Ya. Mengalahkan, tidak mengikutinya itu susah, tapi harus. Dan itu sering kita dengar, khususnya yang aktif dalam burda, ya, atau yang masih teringat dengan bait burda, kita diperintahkan untuk apa? Melawan nafsu dan setan. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima. Harus melawan, harus berbeda selalu dengan nafsu dan setan. Nggak perlu dituruti, nggak perlu diikuti, justru malah harus selalu ditentang dan dilawan. Bahkan Imamul Busiri mengatakan wa in huma mahawakan nusha fattahimi. Sekalipun keduanya itu menyampaikan hal yang baik, yang benar untukmu. Mengajak bangun malam ditangeni sama nafsunya, sama setannya, atau diajak berpuasa oleh nafsu atau setan, diajak membaca Quran, diajak ini, sekalipun seperti itu, kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, karena pasti di akhirnya ia akan menjatuhkan kita. No, jangan dianggap kalau nafsu setan itu mendorong kita untuk melakukan kebaikan, itu berarti nafsunya dan setannya bagus, baik. Karena itu terkadang orang yang kata-katanya lembut itu lebih manasati daripada orang yang kasar. Orang yang kasar di dalam mengingatkan kita itu tulus dalam mengingatkan kita, daripada orang yang lembut tapi menghancurkan kita. Makanya jangan suka sensitif dengan orang yang menegur kita dengan kasar. Kenapa? Dia kadang lebih tulus daripada orang yang mengingatkan kita dengan lembut. Justru yang mengingatkan kita lebih lembut ini terkadang ini lebih berbisa daripada ular. Lembut, halus, orang tertarik dengan kelembutannya, padahal dia menanamkan racun dalam tubuhnya. Orang yang ceplas-ceplos dalam mengingatkan, justru dia tulus, benar-benar ingin orang tersebut berubah. Dilokno binatang, oh ini kok binatang, dikandani tidak akan naik pancet. Loh, itu lebih tulus. Tapi tergantung binatang itu tadi, ya. Tergantung binatangnya, hanya binatang temenan apa binatang binatangan, kan gitu. Lek diilingno pancet ya binatang temenan berarti. Loh, itu lebih tulus dalam mengingatkan. Tapi orang tertipu dengan lembut-lembut. Ingat loh, orang mau ngeracuni orang itu kalem loh. Tak traktir wis, mangan opo ae. Ngono ini. Wis rampas semua hartanya. Lah, lembut dia menraktir ini dan lain sebagainya, membahagiakan, ternyata membunuhnya. Nah, karena itu jangan tertipu dengan kelembutan. Apalagi zaman sekarang banyak oknum-oknum
yang menyebarkan di luar kelembutan, tapi di dalam serigala yang siap menerkam. Harimau singa yang akan membunuh, menghancurkan kita. Dan itu terjadi. Buka akal kita. Tapi lihat orang yang terkadang ceplas-ceplos mengingatkan, ternyata dia tidak menginginkan apapun kok dari kita. Hanya dia menginginkan kebaikan dari kita. Dia ingin kita berubah menjadi lebih sempurna, lebih baik. Itu yang diinginkan, tidak yang lain. Justru yang lembut itu terkadang menginginkan sesuatu dari kita. Entah itu harta, entah itu banyaknya pengikut untuk mensukseskan sesuatu yang diinginkan, entah itu capres, entah itu cawapres, entah itu ini dan itu dan yang lain sebagainya. Hati-hati. Nah, karena itu diingatkan, sekalipun nafsu dan setan itu menyampaikan kepada kamu sebuah kebaikan, ketaatan untuk kamu kerjakan, tolak. Tolak. Dan Imam Al-Ghazali sudah menggambarkan dalam Ihya, dalam Bidayatul Hidayah. Kalau yang menuntut kita untuk mencari ilmu itu adalah nafsu, itu tinggalkan. Kalau enggak kita tinggalkan, rubah. Jadikan pembangkit kita itu Allah dan Rasulnya. Antara kita ninggalkan atau rubah. Kalau enggak, pada akhirnya yang kamu lakukan daripada ilmu itu bukan memperbaiki agama kamu, justru akan menghancurkan agama kamu. Bukan untuk merubah orang menjadi lebih baik, justru membuat orang semakin buruk. Dan itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Karena itu kita perlu merenungi. Oh, ternyata ajakan nafsu ini bukan hanya dalam keburukan, tapi juga terkadang dalam kebaikan. Di tengah-tengah kita menjalankan kebaikan, di situ mulai banyaknya kebaikan yang kita lakukan, mulai dikasih lobang. Ibarat balon itu, kalau sudah ada lobang atau bola ada lobang, walaupun kita pompa, lama-kelamaan apa? Kempes, udaranya keluar. Bener, udaranya langsung kempes, tapi satu lobang. Kumpo, tidak lama kempes. Nanti dikasih lobang lagi. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita ini, tapi nggak enak dipakai itu bola itu. Atau balon itu nggak bisa buat apa-apa sudah. Kenapa? Bocor. Itu nafsu dan setan. Setelah mengembangkan kita, melakukan kebaikan, ketaatan, dibolongi sama dia dari beberapa sisi, sehingga kebaikan yang kita lakukan tidak berarti sama sekali. Nah, itu nafsu dan setan. Nah, karena itulah Habib Al-Habsyi dalam qasidahnya meminta apa? Wahfadil galba an yulimma bihi syaitanu wan nafsu wal hawa wad daniyah. Beliau memohon kepada Allah, wahfadil galab. Ya Allah, jagalah hati. Jagalah hati kami, jagalah hatiku. An yulimma bihi syaitan wan nafs. Jangan sampai hati tadi itu ditanamkan penyakit, ditanamkan racun oleh setan, oleh nafsu, oleh hawa dan kerendahan-kerendahan yang lainnya. Lah karena itu jihad melawan hawa nafsu ini jihad yang terbesar, seperti jihad melawan orang-orang musyrik. Ya, dengan itu kalau kita bersungguh-sungguh dalam berjuang, ya, bersungguh-sungguh dalam berjuang, jalan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan atau tambahnya pahala dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran dijanjikan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang berjuang fina karena aku, karena aku berjuang karena Allah, atau berjuang di jalan Allah yang dijanjikan oleh Allah, lanahdiyannahum, aku pasti akan membukakan untuk mereka, aku pasti akan menolong mereka, aku pasti akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan sampai kepadaku, jalan-jalan menuju aku.
Jadi ibaratnya kalau kita bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah karena Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita arahan, akan membukakan kepada kita petunjuk, jalan yang enak, jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang aman dari lubang dan lain sebagainya. Untuk kemana? Untuk menuju Allah, untuk sampai kepada Allah. Siapa yang memberikan jalan? Siapa yang membukakan jalan? Allah. Dan di situ Allah memastikan pasti akan dibukakan. Tapi dengan apa? Bersungguh-sungguh. Pertama, dalam berjuang. Yang kedua, perjuangannya itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Kalau dia bersungguh-sungguh dalam berjuang dan dilakukan itu karena Allah, jangan khawatir. Jalan menuju Allah akan dibuka. Artinya apa? Allah akan menambahkan petunjuk kepada kita, arahannya untuk cepat sampai kepadanya. Dengan dua catatan. Bersungguh-sungguh dan itu dilakukan karena Allah. Sebagaimana di dalam perkataan pepatah yang mengatakan man jaddah wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh wajad, dia akan mendapatkan atau akan meraihnya. Nah, tapi itu tadi mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh dan karena Allah. Dia lakukan, akan dia bukakan jalan ini, kebaikan ini, kebaikan itu, ketaatan ini, ketaatan itu, ditambahkan oleh Allah derajatnya, ditambahkan pahalanya dan yang lain sebagainya. Oh, wa innallaha lama'al muhsinin. Setelah itu Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi siapapun yang berbuat baik, Allah bersamanya. Nah, kalau dia didampingi oleh anugerahnya Allah, taufiknya Allah, inayahnya Allah, riayahnya Allah, maka sudah pasti dia untuk meraihnya, untuk mendapatkannya selamat, sempurna dan yang lain sebagainya. Karena itu kita perlu apa? Mujahadah, berjuang. Baik itu melawan diri kita atau melawan orang-orang musyrik atau orang-orang yang mengajak melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menjalankan apa yang diperintahkannya, memudahkan kita menjauhi apa yang dilarangnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadallahu ma'syuqal jamali ilal huda wa jannabahu ma yakhtashihi minar rada wa nafsa hasudin askhanallahu aynahu wa asharahu hatta yabita musahada wala barihat tuhdi lana dhabyatul hima minal miski wal kafuri fi ghaflatil ida uhibbu laha dammuna wan najda warruba wa khaylata wa sya'bal ladhi nuruhu bada muhajjabatun min Hashimin wa Muhammadin alaihi salatullahi da'ban wa sar